Lalu bagaimana dengan masih adanya persoalan nasib dari guru non-ASN atau guru honorer yang sudah terdata di Dapodik ya, data pokok pendidikan. Banyak sekali curhatan-curhatan yang masuk kepada kami dari para guru honorer yang menanyakan, kalau kami bagaimana nasibnya? Termasuk dari mereka yang usianya sudah di atas 35 tahun, masih bisakah mengikuti seleksi tes CPNS? Kami akan bahas sesaat lagi. Pemirsa, kami sudah bicara soal guru P3K paruh waktu, kemudian juga yang penuh waktu yang akan berkesempatan ikut seleksi tes CPNS tahun 2027. Lalu bagaimana dengan klaster guru non-ASN alias guru honorer yang juga banyak jadi pertanyaan yang masuk kepada kami. Pak Lalu, kepastian nasib 237.196 guru honorer yang sudah terdata Dapodik. Itu data pokok pendidikan hingga 31 Desember 2024. Mereka juga memiliki Serdik ya, sertifikasi pendidik, dan NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Mereka ini belum disebut pada saat pengumuman itu, Pak. Ya, nanti ini lebih pasnya Bu Nunu yang akan jawab. Tapi kami di DPR begini, Mbak. Status ini kita sudah punya jawaban sekarang kan, bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. P3K ini tidak ada lagi namanya penuh waktu, paruh waktu. PR berikutnya adalah bagaimana yang non-ASN ini. Nah, ada yang sudah punya Serdek, NUPTK, dan masuk Dapodik. Nah, inilah yang menjadi persoalan berikutnya. Sehingga kami berharap pemerintah juga tidak melupakan yang ini. Apakah skemanya naik lagi ke P3K, atau skemanya mengikuti tes CPNS itu tadi. Nah, ini harus jelas. Makanya kami menyampaikan juga kepada pemerintah bahwa oke, mulai awal Januari 2027, tetapi juklak-juknisnya paling tidak dalam waktu dekat ini. Sehingga semua bisa mempersiapkan diri. Baik yang akan ikut CPNS, kemudian baik yang non-ASN ini tadi, baik masyarakat umum maupun yang P3K yang mau naik menjadi PNS. Nah, juklak-juknis inilah yang sedang ditunggu hari ini. Kami di Komisi 10 akan mengawal ini. Juklak-juknisnya seperti apa. Karena yang akan buat juklak-juknis ini kan pemerintah ini. Nah, pemerintah, kemudian formasi juga pemerintah. Nah, kami melalui fungsi pengawasan tentu akan mengawal ini. Nah, tentu kami berharap, lagi-lagi kami ingatkan kepada pemerintah, jangan sampai ini gagal. Kalau ini gagal, wah, ya tolong dipikirkan matang-matang, jangan sampai ini gagal. Angka 31 triliun yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan program-program lain. Selesaikan persoalan pendidikan yang paling mendasar ini dulu. Kalau kita ingin melihat pendidikan di negara kita ini maju. Karena walau bagaimanapun, guru ini adalah pilar utama kemajuan pendidikan di Indonesia. Saya tanya kepada Pak Lalu karena pastinya sebetulnya ini dibahas antara DPR dengan pemerintah. Cuma memang mungkin yang lebih bisa menyampaikan secara detail itu pemerintah. Tapi sebetulnya sudah ada kesepakatan soal itu, Pak ya? Sebelum saya tanya ke Prof. Nunu nih. Kami sudah membahas itu. Dan proses formulanya juga seperti apa kami sudah bahas. Ini formula untuk guru honorer ya? Iya, non-ASN itu tadi. Non-ASN. Dan itu masih banyak di Indonesia ini. Tidak hanya, mungkin di Jakarta juga masih ada. Sama di daerah saya, di Lombok sana, itu masih ada. Masuk Dapodik, Serdiknya ada, NUPTK-nya jelas. Tetapi tidak tergolong di dalam paruh waktu. Bahkan ada juga yang kategori ini itu sudah belasan tahun. Dan lagi-lagi kepentingan politik itu tadi. Baik. Gitu. Prof. Nunu. Prof. Nunu, kita langsung bahas ya soal nasib guru honorer yang non-ASN ini. Bagaimana sih, Bu? Ya, saya mau meluruskan data dulu ya, Mbak Zilvia. Jadi angka yang sekarang per Mei 2026 itu guru non-ASN yang terdata di Dapodik itu jumlahnya 172.323 karena kan sebagian sudah pensiun ya, dan sudah ada yang berubah status menjadi paruh waktu saat itu. Jadi 172.323. Kita punya formasi yang terbuka untuk umum itu 464.856 itu untuk yang formasi Kemendikbudrismen. Jadi kami berharap guru-guru ini ikut
mengikuti seleksi tersebut ya, mengikuti seleksi terbuka CPNS yang memang itu mengundang semua putra terbaik bangsa. Bukan hanya salah satunya yang bisa ikut adalah guru non ASN itu, kemudian ada lulusan PPG Prajabatan dan lulusan S1 D4 yang memang punya panggilan jiwa untuk menjadi guru dan mempunyai panggilan hati yang punya semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi itu. Dan nanti jika mereka tidak lolos dalam seleksi CPNS, pada dasarnya mereka masih bisa mengajar. Karena kita penyelesaian status pemenuhan 529.000 guru itu bertahap. Kita tahu bahwa seleksi CPNS itu tidak mudah. Sehingga sampai penuntasan itu mereka masih bisa mengajar. Tetapi kami berharap mereka semua, jadi perhitungan formasi 529.000 seluruhnya dengan Kemenak dan 464.856 yang dari Kemendikbudrismen itu memperhitungkan ya, salah satunya adalah formasi atau posisi yang sekarang diduduki oleh guru non ASN itu kita hitung sebagai formasi kosong. Itu adalah 172.323 plus kekosongan guru, itu angka yang sebenarnya adalah 224.454. Kemudian jika nanti ada guru yang diangkat jadi kepala sekolah, pengawas sekolah, itu jumlahnya kurang lebih 66.900-an. Dan ada juga kebutuhan guru SNT atau Sekolah Nasional Terintegrasi 1.147. Jadi formasi yang sekarang diduduki oleh guru non ASN sudah kami perhitungkan sebagai formasi CPNS. Saya menghimbau guru-guru bersiap untuk mengikuti seleksi ini. Jadi Bapak Ibu ini kan masih muda, sebagian besar muda Mbak. Jadi karena yang P3K itu sejak 2021 itu sudah kami afirmasi umur, afirmasi pengalaman itu hampir semuanya tuntas. Sehingga yang masih tersisa ini yang muda-muda. Contoh Bu Sinta saja baru 4 tahun jadi guru non ASN, berarti masih muda kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di data kami memang ada yang di bawah 35, di atas 35, tapi lebih besar yang di bawah 35 Mbak. Oke. Sebentar ya Prof Nunu ya biar tegas, berarti yang 172.000 menurut data tadi Ibu sebutkan guru non ASN itu mereka juga akan berkesempatan untuk mengikuti seleksi terbuka CPNS sama seperti yang P3K penuh waktu tadi Ibu ya. Sama-sama ini ya bareng-bareng bisa melakukan seleksi terbuka tes CPNS tahun 2027. Nah, betul. Itu kan kita tahu Bu ya, biasanya kalau seleksi CPNS ada batas usia. Setahu kami 35 tahun maksimal dan bisa lebih dari 35 tahun untuk jabatan tertentu. Tapi yang seperti dokter dan lain-lain. Kalau untuk guru itu 35 tahun. Berarti kalau yang di atas 35 tahun bagaimana Bu? Ya, terkait dengan ketentuan seleksi, mekanismenya dan lain sebagainya itu ada di Kemenpan. Jadi apakah nanti akan ada mekanisme seleksi yang lain, itu kita tunggu saja. Tapi intinya adalah di Kemendikbudrismen itu tugasnya adalah memastikan bahwa 529.000 itu terisi, 172.323 itu berkesempatan mengikuti, 908.000 itu berkesempatan untuk berproses mengikuti seleksi P3K menjadi PNS, dan guru paruh waktu tahun 2027 semuanya beralih status menjadi penuh waktu. Jadi terkait dengan apakah mekanismenya nanti akan dibedakan seperti apa, nanti kita tunggu saja. Yang pasti saya berharap yang generasi muda itu jangan terus berharap afirmasi. Cobalah berusaha, belajar, mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga Bapak Ibu guru ini bisa lolos menjadi CPNS karena kan sudah punya modal ya Bapak Ibu guru itu. Sebagian besar sudah mempunyai sertifikat pendidik dan sertifikat pendidik itu mempunyai nilai tersendiri di dalam seleksi sehingga berusahalah agar nanti Bapak Ibu. Prof Nunu, tadi Ibu mengatakan bahwa sebetulnya mereka itu nanti kalaupun tidak lolos ya seleksi tes CPNS itu mereka tetap masih dibutuhkan, masih bisa bekerja. Tapi kita tahu bahwa ada aturan yang kalau tidak salah Bu ya menyebutkan sampai masa kerja guru non ASN itu 31 Desember 2026. Ini juga masih banyak yang belum jelas Bu. Setelah 31 Desember 2026 dan mereka secara usia misalnya tidak bisa mengikuti seleksi tes CPNS, jadi akan bagaimana Bu? Boleh dipertegas Bu? Ya itu, ya tentu kita akan membuat kebijakan transisi ya untuk ini. Sejauh mereka masih dibutuhkan satuan-satuan pendidikan dan kita belum bisa mengisi semuanya 529.000 dengan penuh, berarti keberadaan mereka masih dibutuhkan.
Sebagai contoh, karena 529.000 itu 172.323-nya adalah yang sekarang guru non ASN yang ada di satuan pendidikan. Artinya kalau itu belum terpenuhi, berarti kan mereka masih dibutuhkan, Mbak. Tentu kita memerlukan apa yang tadi Pak Lalu sampaikan, itu keputusan yang sifatnya transisi untuk mengisi kekosongan kebijakan pada tahun 2027 ini. Dan itu seperti apa memang kita belum diskusikan kembali. Nanti jika sudah siap akan kami sampaikan. Baik. Kalau begitu terakhir ya sedikit saja Bu Nunu sebelum kita pamitan sama Bu Nunu. Ini saya ingin tanya satu lagi. Untuk tadi kan seleksi terbuka ya Bu untuk tes CPNS. Apakah artinya misalnya guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun Bu, mereka sudah menjadi guru honorer belasan tahun, tapi karena urusan teknis seperti syarat usia akhirnya tidak bisa ikut tes CPNS, apakah tidak akan ada semacam kemudahan atau jalur lain atau bagaimana Bu? Ya, kalau untuk seleksinya kan syarat, prosedur, pelaksanaannya kan bukan dari Kemendikbudrismen yang menetapkan ya Mbak. Tadi siang, sore baru dibahas ya kira-kira seperti apa mekanismenya, tapi belum tuntas. Tapi tentu pada prinsipnya kami dari Kemendikbudrismen sangat berharap guru-guru yang sudah mengabdi ini mendapatkan posisi terbaik ya, status yang paling tepat begitu ya. Terkait dengan syarat menjadi CPNS, perubahan status itu semua diatur mekanismenya oleh KL lain yang berkolaborasi dengan Kemendikbudrismen. Intinya ya saya berharap guru sekarang dengan status apapun yang paling tidak P3K itu adalah hasil perjuangan yang luar biasa berat. 2021 hingga sekarang mereka sangat berjuang untuk mendapatkan status tersebut. Tentu dengan status yang dimiliki ya saya berharap mereka berkinerja sebaik mungkin memberikan layanan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Biarkan juga kami akan berjuang dan tentu untuk itu para guru pun juga harus mempersiapkan diri untuk bisa lolos seleksi ini dengan sebaik mungkin. Ingat bahwa CPNS itu tidak banyak afirmasi sebagaimana waktu tes P3K. Baik, kalau begitu. Profesor Nunu Suryani, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudrismen. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya bersama kami di Kontroversi hari ini.